Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya jumpa lagi bersama saya Firna Jiretno, dan saya akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan. Tentunya dalam program spesial kita kali ini, yaitu program Tribun VIP, edisi Sabtu 24 Desember 2022. Tentu saja kita sudah kehadiran satu narasumber yang sesuai dengan programnya, yaitu very important person. Jadi narasumber kita kali ini adalah seseorang yang sangat penting ya bagi perusahaan ini, dan tentu saja bukan hanya orangnya yang penting, tapi juga produk yang dijualkannya ini adalah sesuatu yang mengakomodir selera konsumen bagi mereka yang tertarik dengan tampilan yang klasik dan juga maskulin. Dan kali ini datangnya dari perusahaan naungan Kala Group, yaitu ada Kala Cars. Kita akan memperbincangkan terkait informasi yang tentunya informatif, edukatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Maka itu kita akan membahas satu tema, yaitu tren kendaraan premium di tahun 2022. Namun bukan hanya tentang tema kita kendaraan premium saja yang akan kita perbincangkan, tapi juga bagaimana tentang Kala Cars, bagaimana strategi dan juga pencapaian-pencapaian yang sudah didapatkan. Bersama narasumber kita yaitu ada Bapak Ferry Irawan selaku Chief Operation Officer dari Kala Cars. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Pak Ferry? Alhamdulillah Kabarnya? baik. Baik ya. Aktivitasnya Pak lagi disibuki dengan apa saja nih di akhir tahun? Oh, biasa akhir tahun nih ngejar target nih biasanya Oke. nih ya. Jadi ngejar pencapaian kita di tahun ini ya, tentunya bagaimana kita bisa mencapai target tahun ini lebih baik dibandingkan tahun lalu. Oke, Iya. jadi kalau bisa dipresentasikan nih Pak, di akhir tahun ini sudah berapa persen yang akan On the track sih, dicapai? kita On the track? menuju ke 100% lah. Tetap Oke, semangatnya ke sana. 100%. Ya. Siap, Pak, siap. Semoga nanti semakin banyak pembeliannya ya Pak, Amin, amin. terjual produknya. Iya, Oke iya. Pak, mungkin sebelum kita terlalu jauh berbincang terkait tema kita pada hari ini Pak, mungkin ada baiknya bagi Tribuners juga penasaran nih pastinya Pak, siapa Bapak Ferry Irawan ini? Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Ferry, mungkin sejak kapan bergabung dengan Kala Cars dan menjadi CEO Pak? Oke. Oke, mungkin sebelum itu saya sapa dulu kali ya. Oke, siap Pak, silakan. Halo Tribuners, senang rasanya bisa hadir dan bisa ketemu sama teman-teman dari Tribuners ya. Oke. Ya mungkin saya bergabung di Kala Group sebenarnya sudah 13 tahunan lah ya. Oke. Join itu sejak 2010 Januari. Namun pada waktu itu saya join di grup Kala juga, yaitu di otomotif juga. Oke. Kala Toyota lah ya, dulu Kala Toyota. Kemudian waktu itu alhamdulillah dipercaya jadi kepala cabang di Palu 2 tahun. Kemudian 2 tahun dari Palu pindah ke cabang Kala Toyota Urip. Nah di Kala Toyota Urip sampai 2014 bulan September 30. Bulan Juni, kemudian bulan Julinya alhamdulillah dipromosi dipindah ke head office. Ya, jadi pindah ke head office di Wisma Kala ya. Ya. Mendapat amanah baru sebagai general manager untuk memanage cabang-cabang yang ada di Kala Toyota. Oke. Nah, selama 6 tahun di sana, kemudian diberi amanah lagi untuk promosi pegang Kala Cars. Nah, saya bergabung di Kala Cars itu sejak 1 Oktober 2020. 20 ya Pak. Berarti sudah 2 tahun lebih berapa bulan ya Pak? 2 tahun lah, lebih berapa bulan. Ya. Sebenarnya Pak, tupoksi dari seorang COO itu apa nih Pak tugasnya? Ya, yang pasti adalah bagaimana menjalankan suatu unit usaha ya, Oke, atau suatu perusahaan yang tentunya tujuannya adalah bisa menjalankan perusahaan itu sebaik mungkin dan bertumbuh. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagaimana kita bisa memanage, kemudian mengembangkan, dan juga mengelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan portofolio yang ada, Oke. dan tentunya memenuhi harapan daripada owner daripada company kita. Itu sih poinnya yang penting.
Dan alhamdulillahnya Pak sudah semakin berkembang ya Pak dengan kepemimpinan Bapak. Ya, alhamdulillah dari tahun ke tahun progresnya sih bertumbuh lah. Oke. Intinya kan kalau perusahaan itu tentunya berkembang dan bertumbuh. Ya, betul. Ya, walaupun banyak tantangan Ya. yang atau banyak Kendala begitu ada ya, Pak? kendala-kendala, namun yang penting kita bisa lalui dengan sebaik-baiknya. Oke. Dan itu bisa kita pastikan bahwa semua itu bisa kita atasi. Betul, Itu betul. sih poinnya. Oke, siap Pak. Terima kasih atas jawabannya Pak. Tapi mungkin Pak ini sebagai pengawalan juga Pak atas perbincangan kita, ada mungkin Tribuners beberapa yang masih belum mengetahui sebenarnya Kalakars ini seperti apa sih Pak? Kalau kan biasa dijumpai mungkin, oh ya di Ahmad Yani, tapi nggak tahu ini sebenarnya profilnya seperti apa Pak? Mungkin Oke. bisa dijelaskan Pak. Baik, mungkin sedikit singkat saya memberikan gambaran terkait dengan Kalakars. Iya. Kalakarsnya adalah salah satu unit anak perusahaan dari Kala Group, khususnya dia bergerak di bidang otomotif. Mungkin kan Tribuners tahunya bahwa otomotif yang ada di Kala Group tuh, yang ada di Kala Group kan hanya Kala Toyota ya, Kala Toyota yang ya memang Pak. sudah Betul. lama beroperasional di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Nah, untuk Kalakars ini sendiri perusahaan yang bergerak otomotif juga, non Toyota, dan kemudian ada beberapa portofolio di sana. Oke. Jadi kita itu di Kalakars kalau melihat dari portofolio yang ada, yaitu kita ada bisnis roda 4. Oke. Kemudian kita ada bisnis roda 2-nya. Roda 2 juga ya Pak. Kalau roda 4 yang udah Tribuners ketahui ya, Kalakars itu kita salah satu authorized dealer Jeep ya. Oke. Sebagai pemegang authorized dealer yang untuk wilayah Indonesia Timur. Kemudian untuk roda 2-nya kita ada brand roda 2 yaitu BMW dan Benelli. Oke. Ya, seperti Tribuners lihat bahwa kita juga mengelola Benelli dan juga beberapa motor big bike lah ya. Ya. BMW itu biasanya motor-motor gede. Oke. Jadi bagi Tribuners yang hobi motor gede, yang suka touring, Ya. ya pastikan aja bisa menggunakan produk dari Kalakars. Betul, betul, betul. Itu sih yang Ya. saat ini, walaupun dulu Kalakars ini pernah ada brand lain, tapi sampai saat ini kita masih bertahan di 2 produk itu sih. Oke, siap Pak. Jadi Pak Ferry sendiri mungkin sebagai pengguna Jeep juga Pak? Rubicon atau mungkin kendaraan roda 2-nya nih Pak? Ya, mudah-mudahan ke depannya sih begitu Oke. harapannya. Amin, amin, amin. Jadi harapannya sih kita Ya. ya pasti ya dengan model-model kendaraan Jeep Iya, pasti tertarik suka gitu lah ya, Pak. tertarik lah ya. Jadi pengen Pak gitu punya Ya, satu mudah-mudahan produk. Iya, insya Allah ke depan betul, kita betul. ini. Jadi sudah disenter-senter dulu nih Pak ya. Tiap hari di center. Jadi Karena memang tanggung jawabnya untuk Iya. dijual juga. Jadi memang kalau Pak Ferry sendiri memang setiap hari itu senter-senter produknya ya Pak, dari Jeep, kendaraan roda 2 begitu, seperti itu ya Pak? Iya, maksudnya center ini adalah bukan kita ini ya, memang karena itu bagian daripada tanggung jawab saya, bagaimana mengelola penjualan Jeep yang ada di wilayah Sulawesi dan Indonesia Timur. Ya. Pastinya akan selalu ketemu terus. Oke. Nah, karena saking sering ketemu, akhirnya menimbulkan keinginan suatu Untuk saat memiliki. kita harus memiliki ini. Ya, kita berdoa aja kan. Siap, Pak. Mudah-mudahan. View juga bantu doa Pak. Tentunya Tribuners juga yang menyaksikan program kita ini akan Ya. membantu mendoakan juga Pak. Amin, amin. Agar semakin segera gitu Ya, untuk memiliki. saya juga doakan supaya Tribuners juga beli kendaraan Iya. kita juga Jeep gitu. Di Kalakars ya Pak? Di Kalakars, Oke. ya. Pak, tapi sebenarnya apa sih yang paling membedakan Kalakars dengan dealer resmi lainnya Pak yang ada di Indonesia mungkin Pak? Sebenarnya kalau yang namanya authorized dealer ya, Oke. yang membedakan cuman kan memang wilayah cover areanya Oke. aja. Oh iya. Ya kan, ya pasti itu. Kemudian yang kedua ya nama company-nya. Jadi sebagai authorized dealer ya tetap kita mengacu kepada prinsipal Jeep yang ada di Oh, Indonesia. Nah, kebetulan kita berada di wilayah Indonesia Timur di Kota Makassar. Ya Kalakars sebagai penanggung jawab wilayah untuk Indonesia Timurnya. Oke.
Jadi memang wilayahnya cukup luas, potensi pasarnya juga bagus ya. Ya. Jadi itu merupakan suatu tantangan kita lah untuk bagaimana bisa memasarkan kendaraan Jeep atau mobil Jeep ini bisa betul-betul diterima di Indonesia Timur dan kemudian bisa dimiliki oleh khususnya customer-customer kita yang ada di Indonesia Timur. Ya. Walaupun sebenarnya kita bisa jual sampai masuk Kalimantan juga ya sampai ke beberapa wilayah gitu. Nah, untuk di roda 2-nya sendiri kita juga sebagai authorized dealer khususnya di BMW dan Benelli kita juga authorized dealer untuk di Indonesia Timur. Jadi untuk Benelli ya kita sudah hadir di beberapa provinsi ya, sudah hadir di 4 provinsi lah ya kita. Selatan, di Palu, kemudian juga di Kendari. Ya. Dan kemudian juga kita ada di Kabupaten Sori, yang keempatnya itu di Parepare. Oh ya. Ya, jadi sebaran-cabaran dari Benelli itu juga ada beberapa daerah sudah mengcover. Sementara sih kita baru cover wilayah tersebut, kedepannya sih harapannya kita bisa cover semuanya. Semakin melebarkan sayap ya Pak? Ya, kalau untuk BMW karena dia premium motor roda 2 ya, big bike, jadi strateginya kami hanya khusus wilayah Makassar aja dulu. Ya, jadi walaupun kita bisa jual nanti kemana aja gitu kan. Jadi Pak, kalau berdasarkan tema kita pada hari ini, tren kendaraan premium di tahun 2022, jadi sebenarnya kendaraan-kendaraan atau produk kendaraan seperti apa saja nih Pak yang ada? Apakah hanya Jeep, Benelli atau BMW atau gimana Pak? Ya, jadi kalau kita melihat khususnya di wilayah Indonesia Timur ya, tren kendaraan premium, sebenarnya memang ada beberapa brand yang sudah bermain lah ya, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Khususnya di kota Makassar atau Sulawesi Selatan. Seperti kita ketahui juga ada brand Eropa ya, brand Jerman. Terus juga ya kalau Toyota udah pastilah ya, artinya dia juga memiliki banyak kendaraan-kendaraan premium. Nah, namun kebetulan Jeep ini merupakan satu-satunya yang ada di kita kendaraan premium dari Amerika. Dengan model yang bisa dikatakan sedikit berbeda ya dibandingkan kendaraan premium yang lainnya. Biasanya kalau kita bicara kendaraan premium kan biasanya model kendaraan ya seperti sedan ya. Di kelas sedan, kemudian ada yang juga di kelas SUV ya kan. Ya dan model lainnya lah ya. Dan biasanya orang berpikir kendaraan premium tuh harus nyaman gitu kan. Tapi Jeep ini berbeda. Dia kendaraan premium, tapi agak ekstrim gitu kan. Nah, dengan segmen yang berbeda, dengan feeling yang berbeda. Tampilannya lebih sangar begitu ya Pak? Ya, bisa dikatakan ya Jeep seperti ini. Tribuners ya udah ketahui lah ya. Jadi modelnya legend lah. Ya kan, modelnya legend. Dan memang melihatnya aja cukup memacu adrenalin loh itu. Dan saya yakin bahwa tren kendaraan premium ke depan tuh akan selalu tetap tumbuh ya. Seiring dengan berjalannya perkembangan ekonomi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Apalagi potensi yang ada di Indonesia Timur ini kan bisa kita katakan cukup luas ya Pak? Sangat besar. Oh, sangat besar bahkan. Dan termasuk salah satu pertumbuhan yang tertinggi di Indonesia ya, dengan sumber daya, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nah, kebetulan untuk produk dari Kalakars, khususnya Jeep, potensi alam dan potensi masyarakatnya sangat mendukung. Ya, jadi karena ini juga termasuk kendaraan hobi ya. Di kita ini kebetulan Kalakars ini produk-produknya produk hobi nih semuanya nih. Nah, didukung oleh situasi potensi alam ya, kondisi alam dan juga beberapa potensi yang lain lah. Nah, ini yang membuat kita lebih optimis ke depan. Dan kami yakin bahwa di 2023 akan bertumbuh cukup pesat ya, dan kami sangat yakin kalau untuk di Kalakars sendiri dengan brand Jeep-nya
kami pasti yakinkan bahwa insya Allah kita akan tumbuh jauh dibandingkan 2022. Ya walaupun di 2022 sebenarnya ada beberapa faktor yang masih kemarin sempat menjadi kendala terkait dengan produksi ya. Iya, Pak. Terkait dengan supply, produksi, sehingga di tahun 2022 ini belum sesuai harapan kita. Ya, jadi kenapa? Karena permintaan atau pesanan dari customer kita itu inden. Oh, ya, jadi tertahan gitu ya, Pak? Tertahan. Artinya dengan inden yang cukup lumayan besar, sehingga dari pihak ATPM atau dari pihak prinsipalnya belum bisa memenuhi pesanan yang di 2022. Hingga saat ini, Pak? Ya, sampai dengan saat ini. Karena ada beberapa kendala ya, kemarin ada isu semikonduktor yang ini, ada beberapa, sehingga mengakibatkan supply daripada kendaraan Jeep itu akhirnya harus tertunda menunggu customer kita di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 sesuai dengan informasi yang kami dapat bahwa supply sudah mulai normal, ya kan, sehingga ini menjadi salah satu faktor bertumbuh dan meningkatnya daripada permintaan kendaraan Jeep di tahun depan. Oke, jadi karena supply-nya udah mulai banyak, ya kan, terus pasarnya sudah mulai terbuka, Pak, ya? Mulai terbuka lah ya. Dan kita juga bisa memenuhi pesanan-pesanan dari customer-customer kita yang belum kebagian. Jadi diperkirakan di tahun 2023 nanti akan semakin banyak produk yang pasti terjual meningkat. ya, Pak? Ya, lebih banyak produk yang menjual. Ya, Pak, karena kalau misalnya berbicara tentang range harga nih, Pak, boleh dibocorkan sedikit, Pak? Paling rendah itu sebenarnya di angka berapa nih, Pak? Kalau sebenarnya di kendaraan Jeep ya, di brand Jeep, itu kita ada yang model SUV, ada yang model Wrangler-nya ya. Jadi ada yang model SUV-nya yaitu dengan Jeep Compass. Ya kan, Jeep Compass itu range-nya harganya 900-an lah. Itu yang paling murah lah ya, 900 juta. Modelnya SUV. Nah, namun di model Wrangler kita itu ada range harganya kisaran 1,8 sampai 2,4 M. Ya, jadi ada yang model Rubicon, ada yang model Gladiator, kemudian ada juga model Sport gitu kan. Ini kan untuk kendaraan roda 4-nya, Pak. Kalau untuk kendaraan roda 2 mungkin yang range harga paling rendah nih, Pak. Oh, kalau untuk yang paling kebetulan yang model yang ada harga yang terjangkau itu kita ada di brand Benelli ya. Nah, di brand Benelli itu roda 2 ada model skuternya lah. Jadi Benelli juga mengeluarkan produk skuter, yaitu Panarea dan Shiny, ya kan. Nah, itu range harganya termurahnya sekitar 30-an juta gitu lah. Nah, di Benelli juga ada big bike-nya, ada premium motor besarnya ya, ada model premiumnya seperti TRK. Nah, itu range harganya 185. Jadi ada big bike-nya lah. Itu cocok dipakai buat San Mori ya, Pak? Bukan hanya buat San Mori, buat touring jauh juga oke. Kalau untuk yang TRK-nya itu bisa touring menjelajah Sulawesi kan. Dia 500 cc, dia udah kategorinya sudah big bike. Kalau BMW ya range harganya dari 500 sampai dengan 1,5 M ya, range-nya juga ada. Tergantung modelnya. Dengan angka-angka sedemikian rupa, Pak, dari terendah hingga tertinggi, tren penjualan di Indonesia Timur hingga saat ini sudah mencapai angka berapa nih, Pak? Kalau roda 2, pastinya yang paling laku itu pasti model skuter ya. Oh iya. Kan memang market daripada roda 2 itu dikuasai oleh model skuter. Skuter tuh kurang lebih hampir dengan 90%, 85-90% itu model skuter. Nah, itulah yang paling banyak unit laku. Kemudian baru motor laki, istilahnya motor laki yang pakai kopling ya. Ya, motor retro. Nah, itu ya kurang lebih pasarnya sekitar 15-10% lah. Ini untuk di tahun 2022 ya, Pak? 22. Kalau untuk big bike sendiri, nah kebetulan nih Kalakars
merupakan satu-satunya dealer Benelli yang paling banyak menjual big bike-nya di Indonesia. Iya. Udah dapat Jadi, penghargaan, Pak? Mungkin nanti akan dilaksanakan penghargaannya di tahun depan. Oh ya. Ya, Januari atau Februari untuk pencapaian 2022. Nah, kalau untuk Jeep, kita tahun lalu kemarin sudah melaksanakan konvensi ya, termasuk pemberian reward dan penghargaan dilakukan oleh Jeep Indonesia. Ya. Alhamdulillah, Kalakars dapat 2 kategori dari 3 kategori yang diberikan penghargaan oleh prinsipal. Dari penjualan ya, kebetulan sales konsultan kita masuk nominasi terbaik, runner up kedua yang terbaik. Kemudian di after sales pelayanan accomplishment untuk customernya. Nah, kita nomor 1 tuh. Jadi merupakan suatu kebanggaan juga buat kita, khususnya Kalakars, bahwa dengan walaupun kita berada di Indonesia Timur, tapi kita bisa mendapatkan reward dan bersaing untuk di level nasional. Indikator penilaian untuk mendapatkan 2 penghargaan itu sebenarnya dalam bentuk apa nih, Pak? Banyak, beberapa indikator ya. Jadi dari panitia penyelenggara Jeep Indonesia memang banyak indikatornya, diantaranya adalah penjualan pasti, kemudian juga dari varian modelnya itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Terus kemudian yang ketiga itu ya termasuk customer satisfaction-nya. Nah, terus untuk yang di after sales-nya ya tentunya memenuhi standarisasi KPI-KPI yang telah mereka tentukan. Nah, itu sih salah satu gambaran indikatornya. Ya kita tim kita di lapangan alhamdulillah bisa memenuhi, bahkan memberikan hasil yang cukup baik lah menurut kami. Dan tentunya ini menjadi tantangan kita ke depan, tahun 2023 harus lebih baik lagi, ditunjang dengan peningkatan bisnis proses, penjualan, serta pelayanan yang terbaik buat customer kita. Ya, karena kan juga informasi yang Vio dapatkan, Pak, bahwa dengan adanya penghargaan, mendapatkan penghargaan dari after sales itu, Kalakars sudah melakukan sertifikasi beberapa level ya, Pak? Iya, betul. Itu kan dibanding dealer lain kan ada nilai jual tersendiri ya, Pak, dari Kalakars? Pastinya. Dan juga memang udah pernah ke showroom kita nggak? Wah, showroom kita lewat tuh aja, Pak. Nanti sekali-sekali mampir. Siap, ya. Pak. Showroom kita tuh termasuk showroom yang sudah standar dari Jeep, namun unik. Ya, gimana tuh, Pak? Nah, jadi satu-satunya showroom Jeep yang modelnya unik, ya, dengan konsep industrial, yang berbeda di antara showroom-showroom Jeep yang lainnya. Di samping kan kebetulan showroom kita ini kan masuk dalam kawasan heritage ya. Ya, di mana kawasan heritage ini kan bangunannya nggak boleh direnovasi ya. Nah, walaupun dia bangunan tua, tapi dia tetap trendy dan keren. Nah, apalagi kalau udah masuk ke interiornya, ruang tunggunya, ya mesti cobain lah, mesti ke sana baru bisa ngerasain feelingnya. Wah, bener nih, beda nih. Dan itu diakui loh sama Jeep Indonesia-nya. Ya. Jadi itu ada suatu fasilitas ya, Pak? Ya, fasilitas di kita fasilitasnya lengkap ya. Kita sudah memenuhi standar fasilitas lengkap, yaitu fasilitas after sales-nya, ya, kemudian display kendaraan serta ruang tunggu yang cozy atau yang nyaman lah gitu ya, sehingga membuat kepercayaan daripada customer kita ke Kalakarsnya lebih baik lagi. Siapa? Supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, betul-betul. Gitu. Berbicara tentang pelayanan, Pak, ini Vio mau bertanya juga, tentunya pasti Tribuners juga pada penasaran nih, Pak. Bagaimana sih strategi penjualan yang dilakukan atau yang diberlakukan oleh Kalakars itu sendiri, Pak? Mungkin salah satunya adalah tadi showroomnya itu sangat memadai ya, Pak, dari segi interior, bangunan itu pastinya menciptakan ruangan yang cozy, Pak, salah satunya. Tapi strategi lainnya, Pak, itu seperti apa saja, Pak? Ya, di samping tadi yang tadi kita udah sampaikan, standarisasi showroom dan kenyamanannya, ruangannya, serta fasilitas yang kita siapkan, itu termasuk salah satu strategi juga agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kita. Kemudian yang kedua ya kita mencoba untuk berkolaborasi dengan
customer-customer yang udah memakai Jeep lama. Oke. Loyal begitu ya, Pak? Ya, memakai Jeep lama atau komunitas pengguna Jeep lah yang ada di wilayah Sulawesi dan sekitarnya. Dan alhamdulillah di tahun ini berjalan dengan baik dan kolaborasinya sangat luar biasa. Baik dalam kolaborasi dalam membuat acara-acara bersama ya, sehingga di samping kita juga tetap membangun relationship yang lebih baik lagi, menjaga hubungan dengan pelanggan kita dan customer-customer kita, sehingga itu makin meningkatkan hubungan antara customer dengan brand kita. Dan pastinya itu juga akan memberikan kesan yang berbeda lah dibandingkan cabang atau dibandingkan dealer-dealer Jeep yang lainnya. Terus kemudian kita juga memastikan memberikan pelayanan khusus ya terkait dengan customer-customer yang sudah berkolaborasi dengan kita, khususnya dengan komunitas yang ada di pengguna Jeep yang ada di Makassar dan sekitarnya, Sulawesi lah ya. Kita tentu juga memberikan penawaran-penawaran khusus, baik itu penawaran penjualan dan juga penawaran servisnya. Nah, dalam memastikan membantu mereka dalam merawat kendaraan mereka. Kadang-kadang kan kalau customer-customer pengguna Jeep ini kan prinsipnya begini, mereka menggunakan kendaraannya bisa optimal, serahkan perawatannya kepada kami. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama, sehingga customer kami betul-betul terlayani sebaik-baiknya. Dan ini tentunya menjadi suatu strategi kita lah ya, bagaimana bisa memaintain sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, kami menggarap potensi-potensi wilayah ya, yang mempunyai potensi pertumbuhan yang cukup baik ya. Misalnya ekspansi ke beberapa wilayah yang menurut kami di wilayah tersebut punya potensi pasar yang besar. Ya, contohnya misalnya kita menggarap sampai ke Kalimantan. Nah, Kalimantan seperti kita ketahui sekarang lagi seksi ya, lagi seksi. Isunya ada pembangunan IKN. Ya, gitu ya, Pak. Jadi pokoknya potensi yang memang baik itu dari sumber daya alamnya, ya, kemudian pertumbuhan ekonominya yang bagus, sumber daya manusianya juga. Ya, sumber daya manusianya itu menjadi target kita untuk kita bisa ekspansi ke sana. Kemudian dengan dan tentunya juga di wilayah Sulawesi kan. Wah, contoh misal Kabupaten Morowali, terus kemudian Kendari, ya kan. Walaupun kami cabangnya berada di Kota Makassar, tapi tim kami menggarap sampai ke wilayah-wilayah tersebut, yaitu dengan memanfaatkan partner, kemudian juga berkolaborasi dengan teman-teman finance, ya kan. Kemudian teman-teman dari bank, ya kan, yang bisa yang mempunyai data customer yang oke lah, ya, yang sesuai dengan masuk kategori profilnya pengguna Jeep. Ya, itu sih yang kami lakukan, dan tentunya juga terus meningkatkan pelayanan-pelayanan yang ada di cabang kita. Jadi itu termasuk strategi yang kita akan gunakan juga di tahun depan. Kami akan lebih pede lah ya, karena ditunjang dengan semakin meningkatnya supply yang ada, ya tentunya kami akan lebih pede untuk menggarap lebih luas lagi. Dan pastinya kita juga optimalkan dari bagaimana membuat program-program yang menarik lah, ya, melalui program-program marketing kami, dan sehingga program-program ini betul-betul bisa sampai kepada target calon customer kita, sehingga itu menjadi atau menambah ketertarikan daya tarik dia untuk membeli kendaraan kita. Jadi memang ada 3 poin ya Pak yang bisa diambil tadi, langkah strategisnya itu yang dilakukan Kalakars. Yang pertama adalah melakukan standarisasi dan juga ini ya Pak, kegiatan berbasis komunitas tadi yang disebutkan. Ya, komunitas. Terus yang kedua adalah kolaborasi ya dengan komunitas. Kolaborasi, dan juga yang kedua adalah after sales-nya ya Pak, layanan servis yang diberikan. Ya, optimal, prima, betul. Dan juga melakukan ekspansi ya Pak. Ya. Oke, tapi yang menarik Pak, ini tentunya
jadi pembeda juga bagi dealer-dealer lain adalah layanan servis yang ditawarkan oleh Kalakars, Pak. Ya. Ternyata bukan hanya di bengkel ya, Pak, Oh, tapi ada bukan. juga mobile service Visit. yang Betul. diberikan ya, Pak. Itu Ya. bagaimana, Pak? Bisa dijelaskan mungkin Nah, bagi Tribuners? jadi begini, kan biasanya layanan servis Iya. itu kan biasanya yang diketahui oleh Tribuners kan mungkin hanya datang Kita mesti ke bengkel gitu ya, Pak. Kalau untuk Jeep kita beberapa strategi lah Oke. ya. Yang pertama itu di samping kita menerima mereka di bengkel kami, kemudian kami juga melakukan visit, terutama customer-customer kita yang jauh. Oke. Ya misalnya visit ke Kalimantan, visit ke Morowali. Jadi yang memang wilayahnya, cover areanya cukup jauh mereka untuk datang, maka kami akan melakukan visit. Terus kemudian kami optimalkan mobile service. Ya, ya. Ya, di kita juga ada fasilitas mobile service. Jadi untuk khususnya customer kita yang berada di wilayah Makassar sekitarnya, kalau memang mereka berhalangan untuk datang, ya kita akan kunjungi dengan mengoptimalkan mobil servis kami. Itu caranya gimana, Pak? Misalnya Vio sebagai konsumen nih, Pak. Ya, cukup telepon ke hotline Oke. servis saja. Ya. Nanti tim kami akan Langsung mendatangi ya, Pak? melayani, akan tanya apa, nah baru kita akan kunjungi. Itu sih. Oke, Jadi silakan Tribuners bisa memanfaatkan beberapa layanan yang ditawarkan oleh servis kami, program servis kami. Iya, Gitu sih. Dan juga Pak, yang menariknya bukan hanya dari segi pelayanan after sales-nya Pak, tapi kalau Jeep juga, Kalakars khususnya di tahun 2022 ini gencar-gencar ya Pak melakukan activity marketing Pak, bukan Betul. hanya di mungkin yang biasa kita ketahui ada di mall-mall, Betul. tapi juga bahkan seperti yang dikatakan oleh Bapak mendatangi wilayah pertambangan begitu ya Pak. Ya, jadi Mungkin salah satunya di Morowali ya Pak. Salah satunya ya, Oke. termasuk di Kabupaten Morowali. Jadi kita melakukan penetrasi lah ya ke wilayah-wilayah tersebut. Kan pasti pengguna Jeep kan tersebar di mana aja ya. Nah tentunya teman-teman dari marketing di samping dia tetap menjaga relationship-nya selama ini, dan mereka juga mengunjungi customer mereka sambil mereka melakukan mapping area. Oke. Dan potensi-potensi wilayah yang cukup besar. Ya. Nah itu kita berupaya bagaimana bisa memanfaatkan seoptimal mungkin calon customer yang ada di sana. Ya itu termasuk salah satu strategi kita lah itu. Dan bukan hanya itu Pak, kabarnya juga ada program yang diberlakukan oleh Kalakars yaitu Ya, referral. Kita juga ada program referral ya. Itu Sorry gimana, saya Pak? potong ya, mungkin itu ya maksudnya. Iya, itu maksud saya Pak. Jadi kita juga melibatkan komunitas Oke. ya, maka di Kalakars sendiri menyediakan supaya kolaborasi ini berkesinambungan dan saling menguntungkan ya, win-win solution lah istilahnya gitu ya. Maka dari Kalakars sendiri juga menyediakan program referral. Jadi bagi teman-teman komunitas yang ingin memberikan referensi, mbaknya juga boleh memberikan referensi. Kita juga ada program referralnya. Sehingga dengan program referral ini cukup memberikan informasi kepada kami, maka nanti tim kami yang akan memfollow up-nya sampai closing. Makanya nanti yang memberikan referral itu akan mendapatkan benefit-benefit yang ditawarkan. Oke, siap Pak. Jadi memang banyak benefit yang ditawarkan dari Kalakars. Ya. Dan bahkan Pak, kabarnya Pak, menjelang akhir tahun 2022, Kalakars sudah melebarkan sayapnya lagi Pak ya? Sudah melakukan ekspansi ke 2 wilayah Pak? Ya, untuk roda 2 ya. Untuk roda 2 itu di daerah Bone dan juga Palopo ya Pak? Ya, jadi untuk roda 2 kita kurang lebih 2 bulan inilah ya persiapan. Kita coba kembangkan ekspansi wilayah ke Bone dan Palopo. Ya. Kenapa sih kok 2 kabupaten ini kita pilih ya? Menjadi pertanyaan nih ya, Pak. Kenapa sih kabupaten Bone ini dan Palopo gitu kan? Ya, kalau untuk potensi khususnya roda 2 ya, potensi roda 2 ya memang 2 kabupaten ini mempunyai potensi yang sangat besar. Yang pertama jumlah penduduknya, termasuk kategori kabupaten terbesar lah ya. Dari demografi ya Pak? Dari demografi pendudukan, penduduk. Kemudian Palopo kan juga sama, kurang lebih mirip-mirip. Kemudian juga mudah dijangkau ya, dari Makassar
ke Bone kan cuma sekian jam lah 3-4 jam. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi mobilisasi baik itu distribusi stok ataupun kendaraan barunya itu mudah dijangkau. Termasuk juga Palopo dengan fasilitas yang kita mudah jangkau. Dan juga dengan akses yang mudah dijangkau itu sehingga kita mengambil keputusan ya kita masuklah ke situ. Ya, karena potensinya untuk meningkatkan penjualan menurut kami itu cukup besar. Jadi itu salah satu pertimbangan lah ya. Ini kan di akhir tahun 2022 Pak. Jadi mungkin nanti di awal tahun 2023 akan melakukan ekspansi lagi Pak ke daerah-daerah lain? Kita lihat nanti dari perkembangan semester 1. Ya, jika memang berhasil, ya harus berhasil sih ya. Harus berhasil, nah kita akan coba lihat apakah nanti sekitar wilayahnya cukup di center dari Bone aja, mungkin misalnya Bone Sopeng Wajo ya mungkin cukup di Bone aja cukup ya untuk cover area tersebut, atau apakah kita perlu hadir di kabupatennya tersebut. Jadi bisa di remote juga sih ya, nanti kita bisa dilihat dari situasi di tahun depan. Ya itu mungkin yang pertimbangannya kenapa kita pilih di 2 kabupaten itu. Oke Pak, ini kan sudah membuka 2 dealer Pak. Tentunya ada juga dong promo-promo. Sorry, saya relatif untuk di Palopo sementara ini kita masih kolaborasi. Jadi kita partner lah di sana ya, kebetulan partner. Kita kolaborasi dengan salah satu kafe ya. Kita lakukan display di sana untuk di Palopo. Untuk saat ini ya Pak? Untuk saat ini. Nah nanti kita lihat 2-3 bulan ke depan, jika perkembangannya bagus, nah kita akan coba buka kembangkan sendiri, seperti yang kita lakukan di Bone. Di Bone, Ya, itu sih. Siap-siap Pak. Nah yang tadi Vio mau tanyakan Pak, biasanya kan di akhir-akhir tahun ini tentu banyak promo atau juga penawaran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan nih Pak. Kalau Car sendiri Pak menawarkan seperti apa sih yang bisa diberikan buat customer Pak? Pasti kalau di menjelang akhir tahun ya, pasti semua authorized dealer atau brand-brand lain pasti memberikan promo yang terbaiknya. Namun tidak berlaku di kami, roda 4 kami di Jeep tidak. Karena untuk Jeep tidak ya Pak? Untuk Jeep tidak. Yang saat ini kita berikan penawaran kepada Tribuners nih ya. Kita berikan penawaran khususnya untuk di roda 2 di Benelli ya. Benelli kita memberikan spesial offer ya, khusus kendaraan-kendaraan hobi ya, dan juga skuternya ya. Pada Tribuners silakan manfaatkan promo-promo yang kita tawarkan di akhir tahun ini. Yang biasanya promo ini tidak kita berikan di sebelum-sebelumnya. Ya, ada pembeda nih Pak. Ada pembeda menjelang di akhir tahun. Kesempatan untuk membeli kendaraan itu ya di akhir tahun. Gimana Pak? Lebih murah atau gimana Pak? Harga tetap sama, tapi benefitnya lebih banyak. Dapat helm, dapat hadiahnya banyak lah. Ya sama ya sedikit tambahan potongan harga lah. Nah, itu. Tetap ada potongan harga ya Pak? Pasti kalau itu pasti. Biasanya kalau di akhir tahun itu yang paling sering ditemukan itu potongan harga seperti itu ya Pak? Ya betul. Tapi kita bukan hanya potongan harga ya, tapi kita juga tawarkan hadiah-hadiah menarik. Ya seperti helm yang cozy, helm yang oke gitu kan, dan juga beberapa hadiah-hadiah lainnya lah. Jadi buat Tribuners yang sudah penasaran nih Pak, dan sudah punya cukup uang, langsung aja ya Pak ke silakan datang ke kalau Benelli di Kala Veteran, di Jalan Veteran. Di Veteran Selatan ya Pak? Kala Veteran Selatan, ya. Kalau untuk ada kafenya loh itu, lantai 2 showroom kita. Kalau misalnya mau ke kafenya doang Pak, boleh? Boleh, bisa biar sambil duduk-duduk, hangout sama teman, nongkrong, silakan. Asal bayar Pak ya? Asal bayar? Sekali-sekali boleh lah. Asal bayar minumannya gitu maksudnya Oh Pak? iya pasti, ya itu. Karena memang di showroom Benelli yang ada di Veteran itu juga unik showroomnya ya, dengan model industrial, terus dengan konsep showroom plus cafe. Jadi memang kita coba sedikit memberikan pelayanan berbeda kepada customer-customer kita. Jadi tidak hanya monoton bahwa main ke showroom motor tuh bukan hanya untuk beli motor aja. Main ke showroom motor di Benelli ya
bisa sambil ngopi, nongkrong sambil gitu, Pak. nongkrong. Ya, walaupun mereka nggak beli nggak apa-apa juga. Oke. Ya, minimal kalau nongkrong dia lihat, wah asik juga nih kayaknya nih motor. Akhirnya jadi beli. Atau mungkin juga bisa jadi bahan ini Pak, buat promosi ke keluarga. Ya, Di bisa. situ ada motor ini loh, gitu-gitu ya Pak. Ya, kebetulan Benelli itu kan dia juga menyediakan model-model yang bervarian ya. Ada model untuk skuternya, ada model retronya, ada model buat. Jadi ada model untuk anaknya, ada model untuk ibunya, ada Iya. model untuk bapaknya. Oke, Jadi tersedia pokoknya semua ya Pak? semua kita model-modelnya bisa dimanfaatkan oleh Siap Pak. customer kita. Jadi boleh dikatakan showroom Benelli yang ada di Veteran Selatan ini, kalau kata anak muda Pak, Instagramable Pak. Betul. Betul sekali ya Pak. Saya tadi baru mau bilang itu. Oke. Cozy lah ya, Ya, asik lah ya cozy gitu pokoknya. ya, Pak, buat nongkrong. Asik lah. Oke, Dengan siap, konsep Pak. industrial, santai. Kalau servis juga ke situ. Oke. Ya, jadi sambil pakai produk Benelli, mau servis datang nunggunya di kafe. Ya, Lantai oke. 2. Iya, nggak boring kan? Ya. Nggak Ada pengisi bosen. waktu kosongnya gitu Betul. Pak. Oke. Kopinya enak lagi. Siap Pak. Situ. Nanti boleh dicoba lah ya kelas Pak. kopi ya. Siap. Bisa, Pak, bisa. target ke depannya Hmm. bagi Kalakar sendiri Pak. Ya, target kita ke depan kita mau proyeksikan tumbuh 100%. Oke. Nah, dibandingkan 2022. Oke. Baik roda 4-nya tumbuh Ya. 100%, roda 2-nya tumbuhnya 100%. Siap Pak. Ya, dibanding pencapaian di tahun ini. Amin, semoga terrealisasi ya Pak. Amin. Amin, amin, amin. Pak, tapi mungkin sebelum kita menutup program kita pada hari ini Pak, tentu juga menjadi pertanyaan seperti yang disebutkan Pak Ferry ini di awal. Tentu banyak kendala atau juga tantangan yang dihadapi, khususnya bagi di masa kepemimpinan Bapak bagi Kalakars nih Pak. Sebenarnya tantangan seperti apa sih Pak yang paling berat nih? Ya, tantangan itu pasti ada lah Ya. ya, kendala pasti ada. Ya, tentunya yang paling berat itu adalah bagaimana menjaga spirit dan motivasi tim. Oke. Itu yang pertama. betul. Ya, kemudian juga yang kedua tantangan ya persaingan di antara bisnis yang sama, Oke. khususnya roda 2, Ya. ya kan. Ya, jadi ya itu menurut saya tantangan lah bagi saya bagaimana kita bisa menjaga semangat tim tetap optimal, Ya, ya. on fire, dan kemudian kita bisa memenangkan persaingan di lapangan. Oke. Yang paling penting ya bagaimana kita memastikan tim kita itu betul-betul mentalnya mental juara. Ya, jadi Mental juara ya Pak. mental juara dan selalu fokus kepada pelayanan customer dan juga fokus kepada pencapaian yang optimal. Oke, siap. Ya, Jadi boleh nah ini- dikatakan tantangannya ini mungkin paling dekat itu dari internal dulu ya Pak? Ya, Oh, tetap dari internal. Yang Ya. karena kan semangat orang tuh kan pasti betul, naik turun Pak. naik turun Kadang kayak Pak. sinyal HP kan. Ya. Ya, ya. Nah, ini yang perlu kita maintain Oke. ya. Kemudian kalau tantangan persaingan itu pastilah. Betul. Karena semua brand khususnya brand yang ada di wilayah Kota Makassar dan Sulawesi ya, mereka selalu ingin bagaimana memenangkan hati pelanggannya. Betul. Nah, itu yang paling poin target kita adalah bagaimana kita bisa memenangkan hati pelanggan dan kemudian kita betul-betul bisa memberikan kepuasan yang optimal Oke, kepada siap Pak. customer kita. Untuk itu Pak, sebagai closing statement Pak, Ya. mungkin untuk menarik bagaimana minat customer atau calon customer, boleh Pak kalimat ajakan Pak Ferry sebagai CEO dari Kalakars untuk Tribuners, mungkin kalimat ajakan untuk membeli atau informasi yang akan disampaikan oleh Pak Ferry itu seperti apa? Silakan Pak. Oke, Tribuners, terima kasih dari kami Kalakars tentunya memberikan atau berharap para teman-teman di Tribuners bisa menggunakan dan juga bisa memanfaatkan produk yang kami tawarkan, yaitu produk-produk yang memang berbeda dengan memberikan experience yang berbeda dan juga tentunya memberikan emosional yang berbeda. Karena memang produk yang ada di Kalakars itu adalah untuk orang-orang yang ingin tampil beda. Siap. Ya, mungkin itu aja closing statement-nya. Oke, jadi buat Tribuners atau juga calon customer ya Pak, Ya, betul. nggak usah lama-lama, nggak usah bimbang, langsung saja ya Pak ke Kalakars.
Langsung ke Kalakars, kunjungilah showroom-showroom kami yang Siap, ada di Ahmad Yani dan juga Veteran Selatan ya Pak. Betul. Untuk roda 4 ada di Ahmad Ahmad Yani. Yani, untuk roda 2 ada di Veteran Selatan. Oke. Tentunya dengan showroom yang sudah Instagramable Pak ya. Betul. Bisa jadi spot foto Ya. dan juga boleh juga cuci-cuci mata dulu ya Pak. Boleh. Sebelum membeli pastinya juga lihat-lihat dulu gitu ya Pak. Gak Ayo, apa-apa kan Pak? harus dong, harus Oke. lihat dulu. Oke. Sebelum beli mesti lihat-lihat dulu. Habis lihat-lihat pegang-pegang dulu. Iya, didoakan dulu Pak ya. Habis itu baru didoa-doain. Oke Pak, Ya. terima kasih Pak Ferry Ya, sudah sama-sama, bersedia Mbak Eni. hadir langsung ke studio Tribun Timur, Ya. membagikan informasi yang tentunya dibutuhkan bagi Tribuners nih Pak, terkait kendaraan premium di tahun 2022 dan juga di tahun yang akan datang nih Pak. Sudah ada strategi apa yang akan dilakukan? Baik. Tentunya kami menunggu Pak bentuk-bentuk apresiasi atau juga bentuk-bentuk penawaran yang diberikan amin. Pak. Siap. Siap, Pak. Khusus pokoknya teman-teman Siap. Tribuners, kita berikan yang terbaik lah. Siap Pak. Terima kasih Pak Ferry. Oke. Sehat terima kasih. selalu, sukses Amin. selalu Pak. Sama-sama. Dan juga kita Ya. doakan Kalakars semakin eksistensinya semakin besar Pak. Amin, amin. Oke, Terima siap kasih. Pak. Tentunya saya juga ucapkan terima kasih buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tribun VIP lainnya serta program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jiretno mewakili narasumber dan juga tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.